Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1289 sampai bab 1292. Saat ini, Hao Yu menanyakan pertanyaan seperti itu. Lu Shaocheng kemudian tersenyum dan berkata, "Ayo, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau di depanku. Tidak perlu terlalu blak-blakan." Petik 2. Hao Yu mengangguk dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan, sebelum kita datang ke sini, kamu mengatakan itu medan perang utama adalah di desa Xiaoxi, tapi kami belum pernah ke sana setelah sekian lama datang ke kota Jiangnan." Petik 2. Sekarang kamu di sini lagi, saya tidak tahu. Pada titik ini, Hao Yu berhenti. Lu Shaocheng tersenyum sedikit dan bertanya pada Hao Yu, "Saya tidak tahu apa. Apakah Anda bertanya-tanya apakah kita masih memiliki kesempatan untuk pergi ke desa Xiaoxi?" Hao Yu tidak berkata apa-apa. Namun terlihat dari ekspresi wajahnya yang memang mengkhawatirkan hal tersebut. Ketika Lu Shaocheng melihat ini, dia tersenyum dan berkata, "Haha, kamu harus makan makanan itu satu gigitan pada satu waktu dan melakukan semuanya satu persatu." Petik 2. Memang, tujuan utama kami memang di desa Xiaoxi. Tetapi masalahnya adalah, jika kita tidak dapat mengendalikan pasar komersial di kota Jiangnan, bahkan jika kita mengambil alih desa Xiaoxi, Li Fugui akan melambaikan tangannya dan mengepung desa Xiaoxi di tengah. Apa yang akan kita lakukan? Petik 2. Ini adalah seperti menyerang sebuah kota pada zaman dahulu. Tahukah Anda kenapa kita harus menyerang kota satu persatu, dibandingkan harus mengelilingi kota yang tidak bisa ditaklukkan dalam jangka waktu yang lama? Petik 2. Mungkin sebagian besar orang berpikir bahwa tidak ada jalan lain. Pasti ada jalan, tapi setelah mengitarinya, tahukah kamu seberapa besar dampaknya? Petik 2. Setelah pasukan yang tersisa di kota ini tidak dapat dimusnahkan, musuh akan menyerang dari kedua sisi atau memotong pasukan. Jika persediaan makanan dan rumput tidak mencukupi, maka satu-satunya jalan yang tersisa bagi pasukan di garis depan adalah jalan buntu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Shaocheng, Hao Yu tiba-tiba menyadarinya. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Saya mengerti Tuan Muda, tidak apa-apa. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi bekerja di luar dulu. Anda dapat beristirahat dengan baik di sini selama beberapa hari. Anda sangat sibuk selama periode ini." Lu Shaocheng tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah Hao Yu pergi, Lu Shaocheng kemudian bangkit dan kembali ke rumah. Hotel Yinghao, di dalam kantor Li Fugui. Ketika Zhang Jingjing, Ning Jing dan Li Fugui mendengar apa yang dikatakan Lu Shaocheng, mereka bertiga memandang Lu Shaocheng dengan kagum. Terutama Ning Jing, yang mau tidak mau berkata terus terang kepada Li Fugui, "Fugui, aku tidak menyangka Lu Shaocheng dan Lu Shaocheng ini sangat berbeda. Apakah ini hubungan persaudaraan? Mengapa menurutku Lu Shaocheng sepertinya begitu menjadi lebih dari satu tingkat lebih baik dari Lu Shaocheng?" Menunggu Ning Jing berkata setelah selesai, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Haha, kemampuan Lu Shaocheng memang lebih baik daripada Lu Shaopeng. Tetapi semakin kuat kemampuannya, semakin percaya diri dia." Pada saat ini, Zhang Jingjing mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Li Fugui. "Fugui, menurutku kamu lebih pintar dalam hal kepintaran. Baru saja kami penasaran mengapa kamu membiarkan Tuan Kang dan Tuan Bai tidak digunakan dan bersikeras membiarkan mereka berkeliaran di seluruh dunia. Aku tidak menyangka kamu akan begitu, seorang pemabuk anggur." Haha, dengan Tuan Kang dan Tuan Bai di luar, Lu Shaocheng akan menaruh semua pikirannya pada dua orang ini, dan di pihak Anda akan dapat memahami setiap gerakannya tanpa diketahui. Lalu dia mengambil kesempatan untuk menghancurkannya dalam satu gerakan. Gao Ming, dia benar-benar sangat pintar. Li Fugui kembali ke sofa,
Dan begitu dia berbaring, dia dengan santai berkata kepada Zhang Jingjing, karena kamu sangat mengagumiku banyak, sekarang kemarilah, berlutut dan bersujud padaku, dan aku akan menerimamu sebagai muridku. Zhang Jingjing tidak banyak berpikir. Dia langsung mengambil botol air di atas meja dan melemparkannya ke arah Li Fugui. Pada saat ini, Jingjing berkata dengan tergesa-gesa, kalian berdua, berhentilah membuat masalah sekarang dan lihatlah sekilas, ada sesuatu yang baru di dalam. Xie Jia, Xie Guangming menunggu Lu Shaosheng masuk. Dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, Tuan Lu, silakan duduk dengan cepat, makanannya hampir dingin. Lu Shaosheng mengangguk, tersenyum dan duduk di sebelah Xie Guangming. Begitu dia duduk, ponsel Xie Guangming tiba-tiba berdering. Xie Guangming memandang Lu Shaosheng dengan sedikit permintaan maaf. Lu Shaocheng tersenyum dan memberi isyarat kepada Xie Guangming untuk menjawab telepon. Xie Guangming kemudian menjawab panggilan itu di depan Lu Shaocheng. Tidak mau hanya sekedar menelepon, suara dingin seorang pria datang dari ujung telepon dan bertanya, apakah Anda Xie Guangming? Xie Guangming tertegun pada awalnya. Kemudian dia mengangguk dan berkata, ya, saya, siapa kamu, ada apa? Pria itu mencibir dan berkata, siapa saya ayahmu, Bu, putramu ada di tangan kami sekarang. Kami berikan kamu 1 jam untuk bersiap, 5 juta, temui aku sekarang, jika tidak, aku akan membiarkan putramu mati tanpa tempat pemakaman. Xie Guangming tiba-tiba berdiri, meskipun anakku bajingan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingnya sendiri. Saat ini sedang disandera, sebagai orang tua, bagaimana dia bisa berdiri dan menonton? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Xie Guangming buru-buru berkata, jangan membuat lelucon seperti itu, izinkan saya memberitahu Anda, apa yang Anda lakukan adalah penculikan, itu ilegal. Pria di ujung telepon mencibir dan berkata, haha, saya menculik. Bisakah kamu menculikku? Bagaimana? Oh, ngomong-ngomong, aku mendengar putramu berkata bahwa kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu demi dia. Kami adalah orang yang baik hati dan tidak akan menyakiti nyawa orang lain begitu saja, sehingga selama kamu memberi kami uang, kami akan berhasil. Bawa putramu pergi. Petik 2. Juga, jangan panggil polisi. Jika aku tahu kamu telah memanggil polisi, aku akan membunuh putramu terlebih dahulu. Wajah Xie Guangming menoleh pucat. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat adegan seperti ini di kehidupan nyata kecuali melihatnya di TV. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, Xie Guangming berkata dengan tergesa-gesa, adik, apakah 5 juta terlalu banyak dalam 1 jam? Biarkan aku pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan 5 juta untukmu. Siapa yang mengira ketika pihak lain mendengar Xie Guangming mengatakan ini, dia akan langsung menjawab pertanyaan di ujung telepon terdengar tamparan di wajah. Diiringi 2 suara yang tajam, tangisan menyakitkan Xie Tingfeng datang dari ujung telepon yang lain, jangan berkelahi, tolong jangan berkelahi, aku salah, ayah, tolong cepat ambil uangnya. Xie Guangming mulai gemetar seluruhnya, saat ini. Yang ada di pikirannya hanyalah bayangan putranya. Memikirkan betapa lucunya anakku ketika dia masih kecil. Hati Xie Guangming mulai berdarah. Meski keluarganya tidak sebaik keluarga Lin dan keluarga Ye, dia masih bisa menghasilkan 5 juta dalam waktu 1 jam. Pikirkan ini, Xie Guangming buru-buru berkata, oke, 5 juta, kan, tidak bisakah aku memberikannya kepadamu dalam 1 jam? Kamu tidak boleh menyakiti anakku, selama kamu tidak menyakitinya, aku bisa melakukan apapun, saya ingin. Bagaimanapun juga, Lu Shaosheng adalah tuan muda keluarga Lu. Setelah Xie Guangming selesai berbicara dengan para penculik, dia sedikit mengernyit dan bertanya pada Xie Guangming dengan sedikit kebingungan. Tuan Xie Guangming tersedak dan berkata, Tuan Lu, katakan padaku, ada sesuatu yang sedikit aneh. Ketika ditanya,
Dia bertanya, Lu Shaosheng menjelaskan dengan serius. Kami baru saja memberi Xiao Feng 500.000 yuan kemarin, dan ini terjadi hari ini. Tentu saja, jangan berpikir saya terlalu banyak bicara. Saya selalu merasa bahwa masalah ini sengaja direncanakan oleh seseorang. Xie Guangming sekarang milikku, jantung ada di tenggorokanku. Dia tidak terlalu memikirkan kata-kata Lu Shaosheng. Sebaliknya, dia berkata sambil meringis, Tuan Lu, bukankah kasus penculikan seperti ini sengaja direncanakan oleh seseorang? Lu Shaosheng melihat bahwa Xie Guangming telah salah memahami maksudnya. Jadi dia meletakkan sumpitnya dan berkata kepada Xie Guangming dengan tulus, Tuan, setelah sadar kembali. Berdasarkan pemahamannya tentang putranya, Xie Guangming bersumpah, Tuan Lu, hal semacam ini sama sekali tidak mungkin. Meskipun anak saya bajingan, dia tidak akan pernah berkolusi dengan teman-temannya untuk melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin untuk membujuk uang dari saya dan minta 5 juta segera setelah dirilis. Setelah menerima jawaban positif dari Xie Guangming, Lu Shaocheng memiliki 1 kepala dan 2 kepala. Saya tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi di keluarga Xie. Dia harus mencari keluarga kecil lain untuk bersembunyi. Itu bagus sekarang, semua orang ada di sini. Saya menemui serangkaian hal yang berantakan ini. Jaga saja, tidak ada cara bagi saya untuk terlibat dalam mengelola hal semacam ini. Apapun, sebagai tuan muda dari keluarga Lu, dia sekarang tinggal di rumah orang lain. Jika terjadi sesuatu pada rumah orang lain, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Bukan. Pikirkan sejenak, seperti yang diharapkan Li Fugui. Di satu sisi, ini untuk wajah, di sisi lain, agar dirinya bisa tinggal di rumah Xie selama beberapa hari lagi. Lu Shaosheng menoleh dan mengarahkan pandangannya pada Lao Ai. Lao Ai, bantu Tuan Xie menyelesaikan masalah ini. Ingat, kami harus melindungi keselamatan Xiao Feng. Setelah mendengar ini, Lao Ai berkata kepada Lu Shaosheng dengan gelisah, Tuan, saya akan mengurus masalah ini. Apakah Anda akan berada dalam bahaya sendirian di sini? Kali ini, sebelum Lu Shaosheng dapat berbicara, Xie Guangming, yang mendengar bahwa Lu Shaosheng berencana untuk mengambil tindakan, berkata dengan tegas, Tuan, yakinlah bahwa komunitas kami dapat dikatakan sebagai komunitas teraman di kota Jiangnan. Selain itu, Lu Shaosheng ada di rumahku sekarang, bisakah kamu apa bahayanya? Xie Guangming tahu betapa kuatnya Lu Shaosheng. Orang-orang seperti itu. Begitu Anda siap membantu diri sendiri, maka masalah ini pasti akan terselesaikan dengan mudah. Adapun keselamatan Lu Shaosheng, meskipun itu penting. Tapi inilah masalahnya, berapa banyak orang di kota Jiangnan yang berani menyentuh tuan muda keluarga Lu? Bahkan anak-anak dari keluarga Lin dan keluarga Ye. Bertemu Lu Shaosheng seperti bertemu dewa, apalagi biasa. Lu Shaosheng tersenyum dan berkata kepada Lao Ai, jangan khawatir, di sini masih sangat aman. Selain itu, Anda juga tahu situasinya di kota Jiangnan. Tidak ada yang akan mengancam keselamatan saya untuk saat ini. Di saat ini menyoroti peran Li Fugui dalam membiarkan Master Xie dan Master Bai terus menyelidiki keberadaan Lu Shaosheng. Lao Ai melihat mata Lu Shaocheng. Saya juga mengerti apa yang dipikirkan Lu Shaocheng. Jadi dia tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu, Tuan Xie dan saya akan bersiap. 1 jam kemudian, Xie Guangming sebenarnya mengeluarkan uang tunai 5 juta dari brankasnya. Masukkan ke dalam 2 kotak besar. Setelah memindahkan kotak itu ke mobil, Xie Guangming menatap telepon dengan penuh semangat, menunggu pihak lain meneleponnya. Jam 10:09, telepon akhirnya berdering lagi. Xie Guangming meraih telepon dan tidak sabar untuk bertanya, bagaimana kabar anakku sekarang? Pria di ujung telepon tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kataku, selama kamu bisa memberi kami uangnya, anakmu keamananmu pasti terjamin.
Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Xie Guangming buru-buru bertanya, katakan, di mana transaksinya? Bagaimana saya bisa memberikan uang itu kepada Anda? Pihak lain mendengar ini. Jadi dia berkata dengan serius, kirimkan ke persimpangan kota Jiangnan dan Kabupaten Hong Kong. Saya akan memberitahu Anda lokasi spesifiknya nanti. Xie Guangming berkata dengan terkejut, apa? Persimpangan Kabupaten Hong Kong dan kota Jiangnan. Begitulah caranya jauh dari kota Jiangnan, dibutuhkan 3 jam penuh untuk berkendara. Petik 2. Pihak lain mencibir dan berkata, ada apa? Menurutmu jaraknya agak jauh dan kamu tidak ingin datang. Jika kamu tidak mau datang, lupakan saja. Sebaiknya kamu menunggu untuk mengambil jenazah putramu. Xie Guangming dia buru-buru berkata, ya, saya akan segera datang. Setelah menutup telepon, Xie Guangming memberitahu lokasi spesifiknya. Lao Ai bahkan lebih khawatir saat ini. Berdiri di samping Lu Shaocheng, dia berkata dengan gelisah, Tuan, jika Anda ingin saya melihatnya, Anda sebaiknya menelepon Hao Yu dan memintanya untuk datang, lalu Tuan Xie dan saya bisa pergi ke sana. Lu Shaocheng adalah juga sedikit gelisah di hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia memanggil Hao Yu tepat di depan Lao Ai. Panggilan tersambung, Hao Yu buru-buru bertanya, Tuan, ada apa? Lu Shaocheng bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan sekarang? Hao Yu menjawab dengan serius, saya dan kedua saudara laki-laki saya sedang memantau 2 tuan dari keluarga Nangong. Haha, belum lagi. Kedua orang ini berasal dari keluarga Nangong, tetapi menurut metode penyelidikan mereka saat ini, diperkirakan mereka harus menunggu setidaknya 3 hingga 5 hari sebelum mereka dapat mengetahui keberadaan Anda. Hao Yu berkata, itu seperti memberi kepastian pada Lu Shaocheng. Dia tersenyum dan berkata, oke, perhatikan setiap gerakan mereka dengan hati-hati. Jika ada keadaan darurat, hubungi saya tepat waktu. Dia menjatuhkan kata-katanya. Lu Shaocheng baru saja menutup telepon. Kemudian dia tersenyum pada Lao Ai dan berkata, yakinlah, pasti tidak akan ada kejutan di sini. Lu Shaocheng mengerti dalam hatinya. Lihatlah seluruh kota Jiangnan. Sekarang, kecuali Li Fugui, tidak ada yang berani bersaing dengannya secara langsung. Bahkan keluarga Nangong. Bahkan sekarang, saya katakan saya membantu Li Fugui dalam berbagai hal. Tapi dia tidak berani berdiri dan menantangnya secara langsung. Dan sekarang, Li Fugui yang bodoh masih menunggu ahli dari keluarga Nangong menyelidiki keberadaannya. Jadi, satu-satunya ancaman bukanlah ancaman untuk saat ini. Meskipun Lao Ai khawatir, dia melihat ekspresi percaya diri di wajah Lu Shaocheng. Dan dia juga mengetahui situasi saat ini. Selama Li Fugui tidak tahu bahwa Lu Shaocheng bersembunyi di sini, keselamatan tuan muda mereka tentu saja tidak akan terancam. Setelah mengkonfirmasi hal ini, baru kemudian Lao Ai dan Tuan Xie pergi bersama. Hotel Yinghao, di kantor Li Fugui. Zhang Jingjing sangat bersemangat setelah melihat pemandangan ini. Dia buru-buru berdiri dan berkata kepada Li Fugui, Fugui, ayo pergi. Bisakah kita mengambil tindakan sekarang? Li Fugui dengan santai tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan menunggu selama setengah jam. Saya akan menelepon mereka dan meminta mereka mengambil tindakan. Bagaimanapun, Lao Ai dan Xie Guangming baru saja pergi. Sekali terburu-buru, bertindak, jika Lao Ai mendapat kabar itu. Kemudian andalkan kekuatan Lao Ai. Mungkin tidak butuh waktu lama untuk menemukan tempat persembunyian Lu Shaocheng. Ning Jing telah menjadi petugas polisi selama bertahun-tahun, dan dia masih memahami aktivitas psikologis para penjahat dengan sangat baik. Qi Kuai Chuo. Jadi, kali ini dia juga memihak Li Fugui. Dia tersenyum pada Zhang Jingjing dan berkata, Jingjing, jangan terburu-buru. Lebih aman menunda tindakan selama setengah jam daripada bertindak sekarang. Petik 2. Tunggu sampai Ning Jing selesai.
Li Fugui ingin berada di sisi yang aman. Jadi dia berkata terus terang kepada Jingjing dan Zhang Jingjing, "Oh, kalian berdua terutama bertanggung jawab mengawasi keluarga Xie di depan komputer malam ini. Jika ada masalah, telepon saja saya dan beritahu saya sebagai sesegera mungkin." Dengarkan Li Fugui begini. Zhang Jingjing dan Ning Jing bertanya kepada Li Fugui dengan ekspresi kecewa di wajah mereka. "Fugui, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kita berdua harus berpartisipasi dalam operasi?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Saya ingin Anda berpartisipasi dalam operasi-operasi. Anda berada di sini juga merupakan cara untuk berpartisipasi dalam aksi. Selain itu, saya akan meminta Anda untuk mengikuti saya ke tempat kejadian. Tidak ada yang akan mengawasi keluarga Xie saat itu. Jika beberapa ahli tiba-tiba datang dari keluarga Xie, saya tidak akan menjelaskannya. Bukankah kita akan menderita kerugian?" Zhang Jingjing sedikit mengernyit dan berkata kepada Li Fugui dengan sedikit ketidaksenangan, "Jika tidak, biarkan Sister Ning menatap komputer." Segera saat dia selesai berbicara, Li Fugui tersenyum pahit pada Jingjing. Dia bertanya, "Saudari Ning, jika Lu Shaocheng berencana untuk melarikan diri, bisakah kamu menggunakan teknologi komputer untuk memanggil pengawasan di sekitarnya dan memantau dengan cermat setiap gerakan Lu Shaocheng?" Ning Jing bergetar kepalanya dan berkata tanpa daya, "Jika saya memiliki kemampuan seperti itu, saya kira dia sudah lama dipindahkan ke biro kota." Petik 2. Kalau tidak, biarkan Jingjing tinggal di sini dulu, dan saya akan menemani Anda ke sana. Li Fugui tersenyum dengan getir, "Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat mengalahkan 2 bawaan. Apakah kamu seorang master di tingkat bawaan?" Petik 2. Meskipun kamu telah mengambil cairan induk Black Spirit sekarang, kamu masih dalam tahap awal dari seorang prajurit kuno. Jika Anda ingin mengalahkan seorang master di tingkat bawaan, Anda mungkin memerlukan 3 atau 2 tahun latihan. Tentu saja, ini masih mungkin, pemahaman Anda harus sangat tinggi. Sebaliknya meskipun saya memberi Anda cairan spiritual setiap hari, kamu tidak akan bisa berurusan dengan master tingkat bawaan. Li Fugui melepaskan gagasan kedua gadis ini bertindak bersamanya dalam beberapa kata. Zhang Jingjing melihat ini dan berkata dengan marah, saya pikir kamu hanya ingin keluar dan menyendiri, dan sengaja tidak membawa kami bersamamu." Li Fugui merentangkan tangannya dan memandang mereka berdua dengan wajah polos. "Dua saudara perempuan? Bisakah kita memikirkannya terlebih dahulu saat kita berbicara? Kenapa aku hanya ingin keluar dan menyendiri tanpamu?" "Ahem, kamu telah berbuat salah padaku. Aku bisa memberitahumu sekarang dengan serius. Jika bukan untuk melindungi kalian, aku hanya meminta kalian berdua keluar dan mengambil tindakan untukku. Lagi pula, duduk di sini dengan AC menyala dan melihat ponsel kalian, bukankah menyenangkan? Juga, bukannya kamu tidak tahu bahwa Lu Shaocheng akan dibunuh selanjutnya? Kemana harus pergi? Tempat bau itu, menurutmu aku ingin pergi." Ning Jing masih sangat mengenal Li Fugui. Dia tahu, dalam tindakan berbahaya apapun, Li Fugui tidak akan membiarkan wanita yang disukainya mengambil risiko sendirian. Oleh karena itu, setelah mendengarkan cerita Li Fugui, Ning Jing berbisik kepada Zhang Jingjing, "Jingjing, lupakan saja, karena Fugui punya rencana ini, saya pikir dia pasti punya idenya sendiri. Jika kita mengikuti, semuanya akan baik-baik saja. Jika operasi ini gagal, tidak hanya akan membawa masalah yang tidak perlu bagi kita, tetapi juga berdampak besar pada kekayaan." Zhang Jingjing tidak berbicara, tapi ekspresi marah di wajahnya sudah melunak. Setengah jam itu berlalu dalam sekejap. Setelah Lao Ai dan Xie Guangming pergi, Lu Shaocheng menyalakan TV dan bersiap untuk menonton berita lokal. Istri Xie Guangming baru-baru ini pergi ke rumah orang tuanya dan tidak ada di rumah. Koki yang diundang kini telah pergi. Hanya menyisakan seorang pengasuh di rumah, membersihkan piring di dapur. Lu Shaocheng bersandar di sofa,
menyipitkan matanya, mendengarkan laporan terus-menerus tentang kota Jiangnan di TV, dan mulai berpikir tentang bagaimana memecahkan dilema keterlibatan keluarga Nangong dalam perselisihan ini. Awalnya sesuai dengan rencananya, kini keluarga Ye, keluarga Lin, dan keluarga Zheng telah menyerah dan siap datang mencari kerja sama dengannya. Tapi sekarang, dengan keluarga Nangong mengambil tindakan, rencananya tampaknya gagal. Untungnya dia datang lebih awal. Sekarang mereka telah mengambil kendali atas usaha kecil di kota Jiangnan. Saat Lu Shaosheng sedang memikirkannya, tiba-tiba terdengar suara berisik di luar pintu. Lu Shaosheng mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu. Begitu matanya tertuju pada pintu, dia melihat Xie Tingfeng masuk dengan dua pria berambut kuning. 3 orang baru saja masuk dari rumah. Xie Tingfeng dengan cepat mendatangi Lu Shaosheng dengan senyuman di wajahnya. Lu Shaosheng tanpa sadar meletakkan tangannya di pistol di pinggangnya, tetapi sebelum dia bisa mengeluarkannya, Xie Tingfeng berlutut tepat di depan Lu Shaosheng. Berlututlah kali ini, Lu Shaosheng benar-benar melonggarkan kewaspadaannya. Dia melepaskan pegangan pistolnya dan bertanya pada Xie Tingfeng dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Apa yang kamu lakukan?" "Beri aku 500.000, dan setelah aku keluar." Dia belum menyelesaikan kata-katanya Xie Tingfeng, yang tidak ingin berlutut di tanah, tiba-tiba bergegas ke depan. Segera setelah itu, belati di tangannya jatuh ke leher Lu Shaosheng dalam sekejap mata. Tindakan ini terlalu mendadak. Selain itu, Lu Shaosheng tidak menyangka bocah lelaki Xie Tingfeng ini benar-benar akan menggunakan pisau di depannya. Menyaksikan tindakan pihak lain mencari kematian, Lu Shaosheng langsung menjadi marah dan berteriak dengan marah, "Kamu bajingan kecil, karena kamu tahu siapa aku, kamu masih berani menggunakan pisau di depanku. Apakah kamu mencari kematian?" Dengarkan apa yang dikatakan Lu Shaosheng. Xie Tingfeng mendengus dingin, dan menggunakan sedikit kekuatan dengan jari-jarinya memegang belati. Belati tajam itu langsung memotong leher Lu Shaosheng. "Sial! Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang kamu ada di tanganku. Kamu hanya mainan di tanganku. Juga, bersikap sopan di depanku. Jangan lupa, ini kota Jiangnan. Kamu adalah sosok di ibu kota, tetapi di sini, kamu bukan apa-apa." Dia mengatakan ini, Xie Tingfeng dengan santai mengeluarkan pistol dari pinggang Lu Shaosheng. Sambil menodongkan pistol ke Lu Shaosheng, Xie Tingfeng kemudian tersenyum puas pada kedua saudara laki-lakinya. "Apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu ingin aku mengajarimu apa yang harus dilakukan? Bagaimana kamu bisa bergaul dengan orang seperti Xie Tingfeng? Hampir semuanya adalah orang-orang yang tidak punya otak." Setelah mendengarkan kata-kata Xie Tingfeng, tanpa ragu-ragu, kedua anak laki-laki itu melangkah maju, melepaskan borgol dari lengan mereka dan mengikatnya dengan selotip. Dengan 3 pukulan, 5 dibagi 2, mereka sepenuhnya mengendalikan Lu Shaosheng. Pengasuh di rumah berdiri di depan pintu dapur, mengawasi dari kejauhan. Saat ini, dia ingin memberitahu Xie Guangming. Namun setelah sekian lama bekerja di rumah Xie, pengasuhnya juga mengetahui status Xie Tingfeng dalam keluarga. Di hadapan setan kecil ini, jika dia berani menelepon Xie Guangming untuk memberitahunya, mungkin Xie Tingfeng bisa bergegas ke dapur dan ambil pisau dapur, potong-potong. Xie Tingfeng secara alami memperhatikan kehadiran pengasuh itu. Setelah 2 anak buahnya menguasai Lu Shaosheng, Dia mencibir, mengambil pistolnya, dan berjalan menuju pengasuhnya. baru saja tiba di sebelah pengasuh. Pengasuh tua itu langsung berlutut di tanah. "Tuan, saya salah. Saya tidak melihat apapun. Tolong jangan sakiti saya." Pengasuh itu terus memohon belas kasihan. Xie Tingfeng tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, jangan takut. Saya hanya mengajak Tuan Lu keluar untuk bersenang-senang. Juga, Anda mungkin sedikit dirugikan hari ini." Dia mengatakan ini, pikiran Xie Tingfeng berubah, dan dia melangkah maju dan menurunkan tirai setinggi lantai di sebelahnya.
Lalu dia mendatangi pengasuh dan mengikat pengasuh langsung dengan tirai. Setelah semuanya selesai, Xie Tingfeng langsung membawa Lu Shaosheng pergi. Li Fugui sedang duduk di kantor. Setelah melihat Xie Tingfeng berhasil membawa Lu Shaosheng pergi, dia menatap Zhang Jingjing. Zhang Jingjing segera mengerti. Sambil mengangguk, dia dengan cepat mulai menghapus catatan pengawasan di area yang dilewati Xie Tingfeng. Li Fugui berdiri, tersenyum dan menuju keluar pintu. Jam 1, ketika Xie Guangming memanggil para gangster beberapa kali berturut-turut. Setelah dipastikan bahwa gangster tersebut benar-benar tidak dapat dihubungi, Lao Ai adalah orang pertama yang sadar. Dia mengertakkan gigi bajanya dan mengumpat dengan marah, "Brengsek, apa yang terjadi denganmu? Katakan padaku, apakah kamu mengungkapkan berita bahwa Tuan Lu ada di rumahmu?" Rumah. Xie Guangming sedikit panik, dia masih mengkhawatirkan keselamatan putranya. Menghadapi pertanyaan Lao Ai, Xie Guangming berkata sambil meringis, "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa mengungkapkan berita tentang Tuan Lu?" Lao Ai tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk menekan Xie Guangming tentang kebenaran. Meskipun dia tahu Lu Shaosheng dalam bahaya kali ini, tetapi untuk memverifikasi tebakan saya sesegera mungkin, Lao Ai hanya bisa dengan cepat menelepon Hao Yu. Setelah mendengar berita dari Lao Ai bahwa Lu Shaosheng mungkin hilang, Hao Yu bertanya dengan kaget, "Lao Ai, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu di depan tuan muda kita?" Lao Ai menghela nafas, singkatnya, dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah selesai berbicara, Lao Ai buru-buru berkata kepada Hao Yu, "Hao tua, kamu pergi ke rumah Xie Guangming sekarang untuk melihat apakah tuan muda ada di sana. Saya akan segera kembali." Sambil berkata begitu, Lao Ai berjalan langsung menuju mobil. Melihat Lao Ai Jiang meninggalkannya dan kembali ke kota Jiangnan, Xie Guangming bergegas maju dan memblokir pintu mobil terlebih dahulu. "Saudaraku, dengarkan aku. Anakku belum ditemukan, bagaimana kita bisa kembali sekarang? Saudaraku, kamu." Di mata Lao Ai, orang terpenting di dunia adalah tuan mudanya. Mengenai berterima kasih kepada putra Guangming, itu omong kosong. Sekarang melihat Xie Guangming, dia masih berani menghentikannya. Lao Ai tidak banyak berpikir, dia melangkah maju dan membuat Xie Guangming pingsan hanya dengan satu telapak tangan. Setelah Xie Guangming jatuh ke tanah, Lao Ai mengambil Xie Guangming dan melemparkannya ke kursi belakang, lalu menyalakan mobil dan kembali dengan cepat. Dalam perjalanan, Hao Yu telah tiba di rumah Xie Guangming terlebih dahulu. Setelah memasuki pintu, saya melihat pengasuh itu diikat. Setelah Hao Yu berteriak 2 kali di sepanjang rumah kosong itu, dia panik sejenak, segera mengeluarkan ponselnya, menelepon Lao Ai, dan kemudian menceritakan semuanya tentang situasi di sini. Tunggu hingga Hao Yu selesai. Lao Ai mengertakkan gigi dan melaju menuju kota Jiangnan. Pada saat yang sama, dia berkata dengan serius kepada Hao Yu, "Hao tua, pergilah dan periksa pengawasan segera. Saya perhatikan bahwa rumah Xie Guangming memiliki banyak alat pengintai yang dipasang. Saya ingin memantau Anda, pasti dapat menemukan beberapa informasi di dalamnya." Jawab Hao Yu, kurang dari setengah jam, Hao Yu menerima kabar buruk lainnya. Setelah memberitahu Lao Ai bahwa video pengawasan telah dihapus seluruhnya, dengan niat membunuh di matanya, Lao Ai menatap Xie Guangming, yang masih tak sadarkan diri di barisan belakang, dan mulai mempertimbangkan dengan cermat berbagai kemungkinan dari masalah ini. Jam 3 pagi, sebuah perjalanan yang awalnya membutuhkan waktu 3 jam penuh untuk dicapai. Lao Ai hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Datang ke rumah Xie Guangming, Hao Yu sudah keluar, tapi semua budak rumah tangga yang bisa dia panggil berkumpul di sini. Lu Shaosheng tidak ada di sini saat ini. Hao Yu dan Lao Ai tidak diragukan lagi adalah pemimpin kelompok itu. Semua orang diam. Lao Ai berwajah gelap dan bertanya pada Hao Yu,
Katakan padaku, hal sebesar itu terjadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menghadapi pertanyaan Lao Ai, Hao Yu langsung marah. Sambil mengarahkan jarinya ke Lao Ai, dia mengutuk, apa yang Anda maksud dengan bertanya kepada saya sekarang? Anda juga tahu bahwa saya telah melakukan tugas di luar, dan Anda telah tinggal bersama Tuan Muda untuk melindungi keselamatan Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda telah diculik, jika Anda tidak menemukan solusi dengan cepat, mengapa Anda menyalahkan saya sekarang? Lao Ai berkata tanpa daya, Hao Tua, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Anda juga tahu siapa saya berpikir. Aku, lupakan saja. Sekarang aku tahu harus berkata apa, tidak ada yang berhasil. Satu-satunya cara adalah kita bersatu dulu dan berusaha mencari keberadaan Tuan Muda itu secepat mungkin. Hao Yu memelototi Lao Ai dan berkata dengan marah, mencarinya? Bagaimana menemukannya? Telepon tidak dapat dihubungi sekarang. Pihak lain juga tidak menghubungi kami. Sial, semua video pengawasan telah dihapus. Lao Ai juga memikirkan tentang banyak kemungkinan dalam perjalanan kembali. Menurut pendapatnya, kemungkinan besar, orang yang melakukan ini bukanlah orang lokal kota Jiangnan, tapi mungkin lawan di ibu kota, lagi. Pula, di kota Jiangnan, kecuali Li Fugui yang berani menyerang Lu Shaosheng, tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya dan membuat masalah dengan Lu Shaosheng. Dan Li Fugui sekarang tidak mengetahui keberadaan Lu Shaosheng. Pikirkan ini, Lao Ai kemudian menyarankan, ayo lakukan ini. Mari beritahu tuannya dulu dan dengarkan apa yang dia maksud. Rambut di tubuh Hao Yu berdiri. Dia memandang Lao Ai dengan bingung. Melihat ada banyak orang di tempat kejadian, Hao Yu bergegas mendekat, meraih lengan baju Lao Ai, dan menyeret Lao Ai ke pintu. Hao Yu buru-buru berkata, Lao Ai, apakah kamu gila? Apakah kamu gila? Sekarang Tuan Muda hidup atau mati tidak pasti. Haruskah kita memberitahu Tuan tentang situasi ini? Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Tuan Muda dalam kesulitan atau dibunuh oleh seseorang, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada Tuan? Bukankah begitu tahu aturan dalam keluarga? Ketika kami datang ke kota Jiangnan, Tuan berulang kali memperingatkan kami bahwa kami harus memastikan keselamatan Tuan Muda. Situasi ini tidak boleh terjadi pada Tuan Muda tertua, bersambung.